Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sanak-sanak lah. Kalau tadi tak putus karena ada perangkat yang salah sambung. Jadi sekali lagi ambo mendoakan untuk sanak-sanak lah kalau supaya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat Allah Subhanahu wa taala. Kini ambo di KPA Libis kebetulan sedang ada di siku anggota DPR RI dari Komisi 9, fraksi dari Partai Golkar, golongan karya. Ambo ingin kenal. Jadi wak coba wak tanya-tanya. Okay. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ambo anak nagari Indrapura Pak. Kami Indrapura adalah bagian dari pesisir selatan. Kami tinggal di selatannya pesisir selatan. Yang selama ini kami mungkin kurang dikenal dan disentuh pembangunan dari pesisir selatan, tapi sudah beberapa dekade ini alhamdulillah mulai diperhatikan. Jadi yang saya tanyakan ini Pak, kebetulan Bapak dari Komisi 9. Jadi Komisi 9 ini berkaitan dengan kesehatan. Jadi cuman ingin nanya itunya Pak, bahasa Minang lah Pak. Seharusnya Mbo pakai bahasa Indopuro Pak. Kami dari komunitas Baso Nopuho, itu adalah bahasa dari Indrapura yang akan kami lestarikan dan ingin kami kenalkan kepada dunia. Sebelumnya Ambo minta kenal dulu namanya Pak. Nama Ambo Darul Siska. Darul Siska Pak ya. Alamat Pak? Alamat di Padang di kompleks Bangun Sarkoro nomor C5. Kalau di Jakarta, Kalau di Jawa di Bukit Cinere Indah, Depok. Depok Pak ya. Jadi itu Pak, terima kasih banyak Pak telah hadir di Indrapura walaupun dalam agenda dari partai. Berarti Bapak telah menginjak tanah Indrapura dan menghirup udara di Indrapura. Kami juga bagian dari negara Republik Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kami ingin tanya Pak, banyak pertanyaan dari masyarakat masalah COVID Pak. Perkembangan tentang COVID banyak Pak. Jadi sebelum Ambo jawab pertanyaan, Ya, Pak. Ambo luruskan dulu pernyataan yang tadi. Ya Pak. Kehadiran Ambo di pesisir selatan, sampai kegiatan partai, Ya Pak. juga mensosialisasikan tentang program jaminan sosial tenaga kerja. Jam sostek Pak ya. Jam Sostek. Iya. Di Betul. program jaminan sosial tenaga kerja Ya. di daerah Silau. Silau Pak ya. Samping itu ada sosialisasi program keluarga berencana, Ya. khususnya yang terkait dengan upaya penurunan angka stunting di pesisir selatan. Jadi kegiatan Ambo di pesisir selatan banyak juga kegiatan-kegiatan sosialisasi, menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk pembangunan nasional. Angka stunting Sumatera Barat itu sekarang 23%. Nah, target nasional itu harus diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Jadi masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat harus bekerja sama mengupayakan agar di pesisir selatan di masa yang akan datang tidak lahir lagi anak-anak yang stunting. Nah, anak-anak yang stunting itu anak yang tumbuh fisiknya tidak Layak Pak ya. maksimal, Ya. otaknya tidak berkembang secara maksimal juga. Nah, ini upaya yang harus kita lakukan bersama-sama di pesisir selatan, di Sumatera Barat, dan di seluruh Indonesia.
Kita ingin pada tahun 2045 yang akan datang tidak ada lagi di Indonesia orang yang lahir stunting. Jadi kita berdoa 100 tahun kemerdekaan kita sudah zero stunting. Pak ya. Itu satu. Lanjut Pak, yang kedua Pak. Yang kedua soal COVID. Ya. COVID ini adalah pandemi. Ya. Pandemi itu penyakit yang menular secara cepat di seluruh negara-negara di dunia, yang tidak ada kecualinya, dan itu harus diupayakan tidak membawa korban yang banyak. Kalau bahasa Inggrisnya, fatality rate-nya harus ditekan sedemikian rupa, tidak banyak masyarakat yang meninggal karena korban COVID. Oleh karena itu, pemerintah, DPR mengupayakan agar vaksin itu, kalau di beberapa negara itu bayar. Ya. Nah, di Indonesia Presiden dan DPR bersepakat vaksin itu digratiskan agar masyarakat tidak dibebani oleh penyakit yang mendera masyarakat. Asal masyarakat mau divaksin, maka sebetulnya itu melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan melindungi bangsa ini dari kematian yang banyak. Makanya vaksinasi itu dilakukan sekali, tapi ternyata karena ini membutuhkan analisa dan penelitian baru, ternyata satu kali itu nggak cukup. Maka vaksinasi itu dilakukan 2 kali. Sekarang ternyata vaksinasi itu 2 kali juga belum ampuh betul, Ya, betul. dalam rangka menumbuhkan imunitas di dalam tubuh kita. Oleh karena itu sekarang ada program booster. Booster Pak ya. Jadi divaksin sampai 3 kali. Itulah upaya dari pemerintah yang mengerahkan tenaga, waktu, dana yang tidak kecil. Karena salah satu tugas negara adalah, dan juga merupakan Mensejahterakan rakyat Pak ya. yang merupakan cita-cita yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, bahwa tugas negara itu melindungi segenap tumpah darah dan wilayah Indonesia. Nah, melindungi tumpah darah itu ya melindungi masyarakat. Makanya vaksinasi itu dilakukan secara massal dengan mengerahkan semua potensi yang kita punya. Tentang COVID-19 Pak ya. Itulah sanak lagalua tentang COVID-19 yang lahir pada Desember 2019 di kota Wuhan Pak ya. Itu asal muasal sampai kini dulu pernah dirumahkan. Alhamdulillah berkat kerja keras pemerintah Republik Indonesia, awalnya bisa berbaul balik ya. Kerja keras pemerintah dan segenap ya Pak. Jadi ada juga Pak cile pertanyaan Pak, bahasa ambo agak macam pua Pak, supaya bisa dipahami bagi yang tak bawa bahasa kami. Jadi bisa nanti ditelaah bahasa-bahasa itu. Kami ingin juga Pak tahu apakah bahasa Indrapura itu terdaftar atau tidak di negara Republik Indonesia. Sebab bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu pada umumnya kan terdaftar kan itu. Jadi makanya saya banyak menggunakan bahasa Indrapura karena grup ini namanya Baso Nupugo. Karena Baso Nupugo itu adalah bahasanya dari orang Indrapura. Jadi setelah adanya COVID-19 atau virus corona Pak, kinilah keluaran yang baru Pak, Omicron namanya Pak. Itu apa apanya Pak? Omicron itu adalah varian baru Ya. dari coronavirus. Ya. Nah, varian baru itu selalu muncul mutasi dari varian-varian lama. Tapi kan kita sudah tahu Omicron itu tidak berbahaya sebagaimana Delta. Tetapi menularnya lebih cepat. Lebih cepat Pak ya.
Sungguh pun demikian, kalau ada masyarakat yang komorbid, Ya, komorbid itu masyarakat yang punya penyakit bawaan, ya. darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru. Kalau kena Omikron, ya parah juga, Iya, 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 iya. Ada komplikasi Pak ya? ada komplikasi. Nah, oleh karena itu, sekarang walaupun kita sudah mulai agak melandai masyarakat jumlahnya yang kena virus corona, orang sudah boleh berpergian, tetapi tetap jangan euforia, Iya, iya, iya. jangan semena-mena melakukan kegiatan. Agar apa? Agar kita tidak tertular oleh virus corona. Mikron tadi Pak ya. Nah, baik Omikron maupun Delta maupun Deltacron yang baru. Iya. Nah, upayanya adalah masing-masing pribadi dan keluarganya harus tetap melindungi dirinya dari kemungkinan untuk tertular virus. Virus ini. Caranya tetap kita waspada, Jaga tetap kebersihan. menggunakan namanya masker. Itulah upaya pencegahan yang paling efektif selain kita divaksin. Nah, kalau sudah divaksin 2 kali, sudah di booster, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap tidak berpergian kalau tidak perlu. Insya Allah masyarakat kita akan segera bisa kembali seperti semula. Semula ya Pak ya. Pandemi bisa berubah menjadi endemi. Endemi. Kalau endemi, maka nanti sebetulnya itu hanya penyakit biasa. Nah, dalam rangka menghadapi endemi, pemerintah juga berupaya menemukan vaksin untuk bangsa kita sendiri. Namanya vaksin merah putih. Iya, iya, iya. Nanti kalau sudah ada vaksin, kita tidak perlu lagi impor vaksin dari luar negeri. Kalau sudah kita punya vaksin, kita bisa membantu negara lain yang memerlukan vaksin. Nah, kita kalau sudah endemi juga mengupayakan ada obat untuk orang yang kena virus. Jadi nanti endemi itu kayak pokoknya kita flu, Iya. kita batuk, diperiksa oleh dokter, oh ini virus corona, Ya. tapi obatnya sudah tersedia. Udah ada obatnya Pak ya. Nah, jadi dengan demikian masyarakat tidak, kalau sudah endemi, masyarakat tinggal menjaga diri dari bagaimana seperti kita sekarang. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya tidak terkena flu? Ya. Jangan mandi di kala panas, jangan berpanas-panas. Itu kan Pokoknya jagalah stamina Pak ya. jaga stamina, imunitas kita Ya, dijaga. imunitas tubuh kita ya. Makan teratur, makan sayur, makan buah. Itu kan cara hidup sehat. Iya. Nah, cara hidup sehat adalah makan teratur, gizi seimbang, Iya. terus istirahat teratur, Hmm. olahraga. Apa saja Iya, olahraganya, iya. mau jalan pagi, mau tenis, mau bulu tangkis, mau ke ladang, mau ke sawah, itu juga olahraga. Yang jelasnya melancarkan peredaran darah Pak ya. Nah, yang keempat, masyarakat juga jangan lupa Ya. kalau bisa minimal sebulan sekali Ya. singgahlah ke puskesmas. Untuk cek apa? Ukur tensi, periksa darah. Namanya itu menjaga kesehatan, mencegah jangan sampai sakit. Kalau sakit, yang rugi kita sendiri, Ya. keluarga kita, dan kita juga kehilangan kesempatan untuk bekerja, kehilangan kesempatan untuk sekolah, Iya, kehilangan kesempatan Untuk berkarya Pak ya. untuk berkarya bagi kepentingan diri sendiri, bagi kepentingan keluarga, bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi Pak itu mungkin untuk masalah virus COVID dan Omikron mungkin sedikit terjawab karena sering pertanyaan dari anggota grup Basono Pugo, yaitu yang mayoritas orang dapil 5 mulai dari Silaut sampai ke air haji Pak ya. Jadi yang terakhir Pak, karena tadi Bapak membahas masalah tenaga kerja Pak.
Jadi di sini sangat banyak perusahaan Pak, ada Inkas Raya dan ada yang lain-lain sebagainya. Itu mungkin ada sistemnya bagaimana Pak? Kadang ada seorang buruh tuh yang kurang diperhatikan. Mungkin saya belum juga meninjau, rencana akan coba meninjau ke bawah masalah pendidikan, kesejahteraan karyawan itu sebenarnya bagaimana Pak? Masing-masing perusahaan punya kemampuan sendiri Ya, untuk menggaji karyawan. ya, Dan masing-masing perusahaan punya peraturan penggajian. ya, Tetapi itu semua mengacu kepada undang-undang dan peraturan-peraturan negara yang ada tentang penggajian. ya, Dan samping itu tentu kalau perusahaannya bisa memberikan kesejahteraan lebih, ya. itu alhamdulillah. Mudah-mudahan perusahaannya juga beruntung banyak. Ya, ya, ya. Ya, dia bisa memberikan beasiswa Ya. bagi anak-anak karyawan. Dan di samping itu yang wajib adalah si karyawan dan si perusahaan Ya. harus mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Ya. Supaya apa? Kalau dia kecelakaan mau Iya, bekerja, dia bisa mendapatkan perobatan secara gratis dibiayai oleh Oleh BPJS. perusahaan ya. Bukan oleh BPJS Iya, Tenaga iya, Kerja. Iya, 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 iya. Kalau dia meninggal, ahli warisnya dapat santunan dari BPJS. Jadi musibah yang dialami oleh orang yang bekerja dan dia terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja tidak akan membebani keluarganya untuk pengobatannya, untuk pemakamannya. Karena jangan musibah itu menyebabkan keluarga itu menjadi miskin baru. Iya, 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 iya. Nah, jadi saya menghimbau semua orang-orang bekerja di pesisir selatan, di Indropuro ini, dia petani, dia nelayan, dia supir ojek, dia tukang parkir, dia pedagang, sebaiknya mendaftar menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Sehingga kalau ada musibah, ada kecelakaan, ada meninggal, tidak menyebabkan keluarga itu menderita. Begitu. Jadi karena itu tadi kan terakhir Pak, tapi terbit setelah yang terakhir satu lagi Pak. Masalah BPJS. Banyak masyarakat yang tidak mampu Pak dengan BPJS umum berbayar. Jadi katanya ada BPJS itu yang digratiskan untuk masyarakat miskin. Tapi saya dengar banyak keluhan di sini tidak dapat Pak. Itu bagaimana solusinya Pak? Jadi mesti dipisahkan ya. Ya. Ada BPJS Tenaga Kerja. Ya. Itu bagi orang-orang Pekerja, karyawan ya, orang Pak? yang bekerja. Bukan karyawan. Karyawan. Orang bekerja apa Ya. saja. Orang manggale di pasar bekerja. Ya. Orang bertani ke sawah bekerja. Bekerja betul. Orang ke ladang bekerja. Dia tukang parkir bekerja. Bekerja ya. Jadi bukan karyawan saja. Ya. Pekerja formal atau pekerja informal Iya. boleh sekarang menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Iya. Yang kedua BPJS Kesehatan. Iya. Nah, BPJS Kesehatan itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang mewajibkan semua warga negara harus menjadi peserta BPJS. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, siapa saja harus menjadi peserta BPJS. Bagi yang mampu. Mampu ya. Yang mampu kan berbayar Pak ya. Yang tidak mampu daftar kepada wali nagari supaya didaftarkan menjadi peserta BPJS PBI namanya. PBI namanya Pak. Penerima bantuan iuran. Oh. Jadi kalau ada keluarga miskin tidak bisa bayar BPJS, Iya. dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya. Jadi tidak ada alasan mestinya Iya. masyarakat untuk tidak mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Iya. Jadi karena semua itu ada jalan keluarnya. Ya. Kalau yang mampu bayar, yang nggak mampu dibayarkan Hmm. oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, itu
dari atasnya Pak ya. Ini dari Bapak seorang anggota DPR RI. Tapi kenyataannya kami di lapangan nggak ngelihat yang seperti itu Pak. Banyak yang tidak terima. Nah, itu artinya masyarakat kurang dipahamkan Mm-mm. tentang BPJS Kesehatan. Makanya melalui medsos Iya. seperti ini, mudah-mudahan akan menolong Iya, iya. masyarakat untuk mengerti bahwa BPJS itu wajib untuk semua warga negara. Yang mampu bayar, bapaknya bayar, ibunya bayar, anak-anaknya bayar, sampai anak-anaknya dewasa. Anaknya dewasa suruh bayar sendiri. Kalau keluarga itu tidak mampu bayar, termasuk keluarga miskin, ia daftarkan untuk menerima bantuan iuran. Nah, karena itu kalau pemerintah daerah belum melakukan itu, Ya. maka masyarakat harus mengingatkan, mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta BPJS. Jadi mungkin selama ini sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan ini masih kurang. Ya. Makanya saya sebagai salah seorang wakil rakyat, kalau setiap reses itu bukan main-main. Ya. Reses itu bekerja di luar gedung Gedung, DPR. betul. Nah, itu reses itu saya gunakan untuk mensosialisasikan tentang BPJS tenaga kerja, tentang BPJS kesehatan, tentang bagaimana hidup sehat, tentang bagaimana masyarakat bisa untuk menjadi konsumen obat, makanan, dan kosmetik yang cerdas. Begitu. Jadi telah Pak, terima kasih banyak telah berbagi dengan kami yang di selatannya pesisir selatan, yang selama ini mungkin kurang mengerti, kurang paham. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bapak, masyarakat kami atau warga kami orang Indrapura mulai memahami, dan kami mengimbau juga kepada pemangku jabatan mulai wali nagari, mohon untuk data penduduk Anda, data warga Anda, jangan sampai karena dekat Anda memilih yang dekat saja sementara yang jauh lebih membutuhkan. Jadi itu himbauan, dan terima kasih kepada Bapak Darul Siska Pak ya, anggota DPR RI Komisi 9. Kami mendoakan supaya Bapak selalu sehat, Amin. selalu dalam Terima lindungan kasih. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu menjalankan tugas dengan baik. Amin. Jadi terima kasih Insya banyak Allah. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah sanak lagalua. Terima kasih banyak juga informasi dari Pak Darul Siska, salah seorang anggota DPR RI Komisi 9 yang singgah di Nopugo. Ambo ada kesempatan bertanya dengan beliau karena Komisi 9 itu adalah bidangnya kesehatan dan BPJS Pak ya. Jadi mungkin cukup sampai di siko dulu sanak-sanak lagaloa supaya dapat ikut dipahami dan dapat juga ditelaah wek sanak lagaloa. Jadi ambo sebagai admin grup Pasun Pugo, kalau ada salah kami dalam penayangan, salah dalam penyampaian, maklum baraja. Jadi mohon maaf, ambo tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.